Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Yulianti, calon guru penggerak angkatan kelima. Salam guru-guru hebat. Kali ini saya akan menyampaikan refleksi singkat dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pendidikan nasional. Beliau lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889 dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Perjuangan nyata yang dilakukan beliau untuk melawan penjajahan Belanda pada saat itu yaitu dengan mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Taman Siswa lahir sebagai bentuk perubahan besar bagi pendidikan Indonesia yang berpengaruh sampai saat ini, dengan tujuan agar semua rakyat Indonesia dapat mengenyam pendidikan. Pada zaman kolonial Belanda, pendidikan hanya diperuntukkan bagi para bangsawan dan pegawai Belanda dengan tujuan perbudakan. Kini seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan pendidikan. Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan yaitu Ingarso Song Tulodo ing Madya Mangun Karsa Tuturi Handayani, yang artinya Ingarso Sung Tulodo, di depan sebagai suri tauladan. Ketika kita sebagai guru haruslah memberikan contoh baik dan menjadi suri tauladan bagi anak didik kita. Yang kedua adalah ing Madya Mangun Karsa. Sebagai seorang guru di tengah kesibukannya haruslah dapat memberikan semangat bagi para anak didiknya. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Kita sebagai guru hendaknya dapat memberikan dorongan kepada setiap anak didik kita. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan. Yang pertama adalah konsep pendidikan dan pengajaran. Sejatinya pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan adalah penanaman nilai-nilai kemanusiaan yang kemudian juga mencangkup pengajaran atau pemberian materi ajar kepada peserta didik. Yang kedua adalah asas menuntun. Ki Hajar mengibaratkan guru sebagai seorang petani. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, memberi pupuk, dan mengairi. Petani tidak dapat mengubah bibit padi menjadi bibit tanaman lain. Begitupun dengan guru. Guru hanya dapat menuntun siswa sesuai dengan minat dan bakatnya, tidak bisa memaksakan kehendak terhadap siswa. Yang ketiga adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan atau alam tempat di mana siswa itu berada yang membentuk kebudayaan masyarakatnya. Sedangkan kodrat zaman adalah revolusi zaman di mana kita harus melakukan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Setiap zaman memiliki tantangannya sendiri, maka pendidikan menjadi cara untuk memenuhi tantangan tersebut. Yang keempat adalah budi pekerti. Budi pekerti terdiri dari dua kata yaitu budi dan pekerti. Budi memiliki 3 komponen yaitu cipta, karsa, dan rasa. Cipta adalah pikiran, rasa itu perasaan, dan karsa adalah kemauan. Sedangkan pekerti itu sendiri artinya adalah tenaga atau raga. Hari ini, pendidik menanamkan budi pekerti dengan harapan di masa depan generasi penerus kita menjadi generasi yang berbudi pekerti luhur. Yang kelima adalah konsep menghamba kepada anak. Kita sebagai pendidik haruslah memandang anak dengan rasa hormat. Kita menganggap bahwa setiap anak memiliki minat dan bakatnya yang berbeda-beda, sehingga perlakuan untuk setiap anak pun berbeda sesuai dengan minat dan bakatnya. Sejatinya pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara bertujuan agar anak-anak kita menjadi manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka ialah manusia yang mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Pendidikan haruslah menghamba kepada anak. Artinya, pendidik harus memandang anak dengan rasa hormat. Penanaman budi pekerti diharapkan kelak akan menjadikan siswa-siswi kita menjadi manusia yang bijaksana dalam bertindak dan bermasyarakat.
Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Pada pembelajaran di dalam kelas, ada tantangannya tersendiri dalam menerapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah kurangnya semangat dan rasa percaya diri pada beberapa siswa saat pembelajaran. Kemudian dalam lingkup sekolah, tantangannya berkaitan dengan masih kurangnya pemahaman tentang asas menghambakan diri kepada siswa. Dalam hal ini masih banyak beberapa warga sekolah yang berpendapat bahwa menghambakan diri diartikan sebagai kebebasan bertingkah laku siswa tanpa terikat aturan. Solusi dari tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Yang pertama adalah terus memberikan motivasi agar seluruh siswa mempunyai semangat belajar yang tinggi. Yang kedua adalah memberikan penjelasan dengan tutur sopan dan tidak menyinggung kepada warga sekolah yang pemahamannya masih kurang tepat. Ini para pendidik menanamkan budi pekerti dengan harapan di masa depan generasi penerus kita menjadi generasi yang berbudi pekerti luhur.